Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ayub Channel. Video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pentingnya menjaga akun Google kita sendiri ya. Ini menyangkut privasi data-data pribadi kita sendiri. Juga ingin berbagi informasi tentang fungsi beberapa aplikasi pada smartphone Android. Oke. Jadi jika ingin menggunakan smartphone, kita juga harus pintar ya guys. Jangan cuma HP-nya yang smart, kemudian kita titik ya. Jadi banyak yang menyepelekan soal akun Google-nya karena merasa tidak terlalu penting. Bukan tidak perlu ya, tapi tidak terlalu penting. Jadi itu tetap perlu karena kita harus pakai akun Google. Mereka merasa tidak terlalu penting hanya karena HP perlu akun Google ya, jadi tetap dibikinkan akun Google. Yang selama ini hanya mereka dengar itu soal iCloud yang bahayanya jika dilupakan, seperti iCloud pada iPhone atau miCloud pada Xiaomi. Itu yang mereka takutkan kalau lupa karena HP-nya tidak bisa dipakai ya. Padahal akun Google ini juga merupakan akun cloud atau bisa dikatakan Google Cloud ya. Jadi sama saja guys. Seperti contohnya ketika beli HP baru atau smartphone Android. Saya sedikit berbagi pengalaman ini ya, karena saya pernah di counter penjualan HP. Kebetulan saya di sana sebagai teknisinya. Jadi saya itu selalu perhatikan beberapa user yang ketika beli HP dia ingin langsung pakai saja setelah unboxing. Karena kadang juga biasanya sekaligus beli kartu data untuk dipasangkan ya, agar bisa langsung online HP-nya. Jadi untuk HP baru itu harus melalui dulu persiapan awal ya, atau bisa juga disebut setup wizard, seperti ada itu pilihan bahasa ya untuk memulai pertama. Kemudian kita juga akan dimintaki masukkan akun Google. Nah, di sini biasanya user itu tidak mau pusing. Jadi ucapnya seperti ini ya. Tolong Pak, buatkan saja akun Google-nya karena saya kurang paham cara buatnya. Ada juga walaupun sudah ada akunnya tetap juga ingin dibuatkan yang baru. Katanya ya biar serba baru. Serba baru guys ya. Jadi itu sebenarnya salah guys ya. Tidak boleh seperti itu. Ya kita juga sebagai penjual mau tak mau pasti hanya ingin membantu membuatkan akunnya. Dan kita juga buatkan catatan agar user bisa menyimpan baik-baik. Kalau perlu diingat juga email sandinya ya. Itu seperti itu. Nah, di sini kita juga kadang si pembuat akun ya inginnya simple saja. Maksudnya simple kan biasanya kalau kita bikin akun Google itu ada permintaan nomor HP. Lebih baiknya lagi kalau kita pasangkan verifikasi 2 langkah. Nah, ini verifikasi 2 langkah sangat penting ya. Jadi kita si pembuat akun ya, kadang mengabaikan hal itu. Kita lewati karena kenapa? Ya merasa bukan akun kita. Jadi ya sama-sama tidak mau pusing. Nah, disinilah biasanya awal kesalahan guys.
Ada juga walaupun dia sendiri yang buat, tapi hanya asal buat. Setelah itu akun dan sandinya diabaikan, dalam artian tidak disimpan baik-baik untuk keperluan mendatang. Bukan tidak penting, tapi memang tidak tahu bahwa akun Google sangat penting. Dan ada juga yang beranggapan bahwa gampang. Akun Google jika lupa sandi gampang. Oke, walaupun memang gampang, karena akun Google itu mudah kita buatkan sandi baru ya. Asal nomor HP sudah terpasang pada akun itu. Jadi walaupun kita bisa buatkan sandi baru, tetap ada beberapa hal yang juga bisa merugikan kita ketika akun tersebut sudah kita lupakan. Seperti apa itu? Ya, seperti lupa kode kunci HP-nya, lupa kode polanya, itu otomatis akun Google juga akan terkunci. Dan dia ingin meminta diloginkan ketika kita masuk ke pengaturan setup wizard, sehingga masalah seperti ini banyak juga yang masuk servis bayar untuk buka kunci atau lupa akun Google ya. Itu kan sudah merupakan kesalahan kita sendiri karena lupa akun Google. Bahkan ada juga hal-hal yang lebih merugikan lagi jika kita mengabaikan akun Google. Tapi sebentar kita lanjut ya. Oke, sekarang untuk informasi pentingnya akun Google itu sampai di sini dulu ya. Sekarang saya mau berbagi sedikit tentang fungsi-fungsi aplikasi smartphone yang sudah tertanam pada HP kita. Jadi di dalam setiap OS Android, baik itu sejak OS pertama atau bisa disebut Froyo, Ginger, ICS, Jelly Bean, hingga update terbaru, itu semua sudah ditanamkan yang namanya GApps. GApps itu apa? Ya, GApps itu adalah Google Application atau aplikasi Google. Jadi GApps ini juga merupakan beberapa kumpulan aplikasi Google yang ditanam ke dalam sistem Android untuk keperluan kompatibel OS dengan aplikasi dan kebutuhan sinkronisasi. Dan isi GApps itu juga sudah semakin terupdate hingga saat ini ya, sesuai tempatnya berkembang, yaitu pada OS Android. Isinya seperti ini ya. Ada Chrome Bookmark Synchron Adapter. Jadi ini fungsinya bookmark yang berada pada Chrome, atau bisa juga ini fungsinya sebagai history ya, history ketika kita melakukan pencarian di browsing Chrome. Ada juga GMS Core. GMS Core ini namanya seperti ini jika di dalam sistem Android, tapi di luar dia adalah Google Play Service ya. Nah, ini dia Google Play Service. Kemudian ada Google Backup Transport. Ada juga Google Calendar Synchron Adapter. Nah, ini juga menyangkut data-data kita. Jika kita punya acara-acara atau ulang tahun, itu biasanya akan otomatis ya. Ada juga Google Kontak Synchron Adapter. Nah, ini untuk kontak telepon ya.
Kemudian ada Google Feedback. Ini Google Feedback untuk umpan balik oleh pihak Google ketika kita butuh bantuan. Ada Google Login Service ya, ini layanan saat login. Google Partner Setup. Ada Google Service Framework ya, ini untuk pengembangan aplikasi, pengembangan program ya, yang biasanya difungsikan seperti map Google atau efek-efek ya. Ada Google TTS. Google TTS itu mic ya, mic Google. Biasa kalau kita mau mengetik menggunakan voice ya, bisa pakai ini fungsinya juga, atau Google Now. Market update ini fungsinya untuk Play Store. Jadi itu Play Store biasanya terupdate otomatis, termasuk aplikasinya yang kita pasang ya. Kemudian media uploader. Nah, media uploader ini namanya sebenarnya ini zamannya OS awal ya, sampai Jelly Bean, KitKat, ini namanya media uploader. Tapi sekarang karena sudah dikembangkan, sudah terupdate, jadi berubahlah dia menjadi Photos ya, Google Photos. Maksudnya Google Foto ya, bukan Photos foto ya. Photos maksudnya ya itu bersifat pribadi. Jadi ini dulunya media uploader itu tidak nampak ya, tidak nampak di launcher HP kita atau di desktop. Dia hanya berada di dalam sistem OS Android, tapi dia bekerja di belakang ya, bekerja yang secara otomatis untuk sinkron. Nah, sekarang setelah dikembangkan, dia sudah nampak di launcher dan berfungsi sebagai galeri ya, galeri foto. Jadi ini sebenarnya media uploader atau foto, dia berfungsi sebagai galeri juga ya. Ini kalau kita paham soal pentingnya akun Google ya, ini mungkin kita harus berhati-hati pakai. Kenapa demikian? Karena galeri ini secara otomatis dia online ya, dan secara otomatis dia mengupload. Jadi ketika kita merekam video atau mengambil gambar, foto, dia secara otomatis juga akan mengupload ke akun Google kita. Jadi entah itu gambar yang kita ambil jelek atau video yang kita rekam bersifat pribadi, itu sangat berbahaya ya guys. Jadi sebaiknya jika Anda menggunakan galeri ini harus jangan asal mengambil gambar ya. Nah, disinilah kembali lagi kita ke pentingnya menjaga akun Google kita. Melihat akhir-akhir ini ada yang baru-baru saja viral ya, itu bisa jadi juga kesalahan dari sini ya. Banyak orang yang gampang kena hack karena kesalahannya sendiri, mengabaikan yang namanya akun pribadinya. Seperti itu guys. Jadi
akun Google itu sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena sekarang semua media online ya itu kita pakai akun Google, jadi otomatis sinkronnya akan ke akun Google kita. Jadi kalau akun Google kita bisa diakses orang lain, sudah data-data pribadi kita akan bisa dibongkar seperti itu guys. Jadi ini media uploader atau foto ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya, galeri ini jika kita kehilangan foto atau tidak sengaja kehilangan foto, ini kita dengan mudah bisa mengembalikannya guys, karena dia tidak akan hilang, lognya masih ada, kita bisa kembalikan. Kemudian kelebihannya juga kita bisa mengakses foto-foto kita di platform atau guide-guide lainnya cukup hanya dengan meloginkan akun kita itu guys. Tapi kekurangannya ya, sebenarnya kekurangannya tidak itu semua tergantung dari kesalahan kita saja ya. Maka dari itu kembali lagi kita pentingnya menjaga akun Google, jangan disepelekan akun Google kita. Paling terbaik pasang nomor, kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah. Oke guys, ini sangat penting ya. Saya biasanya dulu, karena saya sudah hafal semua ini isi GAPS. Kenapa saya tahu semua ini? Karena saya juga dulu suka otak-atik ya soal isi-isi sistem Android, dimana zaman Jelly Bean atau ICS itu kadang ada masuk servisan atau kadang ada teman minta tolong, HP-nya tidak support game ini, HP-nya tidak support aplikasi ini, atau ada juga kasus-kasus Play Store tidak bisa berfungsi. Itu semua dari sini ya, GAPS. Jadi saya sudah sedikit memahami isi-isi aplikasi GAPS ini. Kemudian di sini ada network location. Ini network location ya, lokasi jaringan kita ya. Jadi kita akan ketahuan bahwa kita berada di mana melalui network location ini. Phoneski itu Play Store ya. Bahasanya tulis namanya di dalam sistem OS Android dia Phoneski. Tapi setelah di luar tampilan namanya berubah jadi Play Store seperti itu guys. Kemudian ini ada juga Talk. Ini Talk merupakan aplikasi chat Google ya. Jadi pada saat di dalam OS Android, sistem OS Android dia seperti ini namanya Talk. Kemudian ketika terupdate dia akan menjadi Hangout. Itulah dia Talk, Hangout. Ada juga sekarang ini yang sudah dikembangkan lagi, yang dulunya belum ada sekarang sudah ada, itu Gboard ya. Gboard itu Google Keyboard. Jadi Google juga sudah mulai mengembangkan keyboard untuk ditanamkan setiap smartphone. Jadi itu Gboard ya. Ada juga tapi di sini tidak ada ya, tapi namanya Velvet. Velvet itu namanya pada saat di dalam sistem OS Android, tapi ketika di luar aplikasinya yang ini ya, Google Now. Itu dia guys. Jadi seperti itu ya, informasi tentang aplikasi GAPS. Jadi sebaiknya kita harus betul-betul menjaga akun Google kita, karena semua data-data selama kita menggunakan smartphone itu lebih kebanyakan terekam di akun Google dibandingkan iCloud atau iCloud
MiCloud itu sebenarnya hanya keperluan HP saja ya, keperluan takutnya hilang HP atau HP-nya tidak bisa dipakai. Namun untuk data-data penting ya, biasanya yang berperan di sini itu Google, akun Google, seperti foto-foto atau kalender atau catatan atau kontak ya, semua di akun Google. Jadi itu sangat perlu. Jadi kita juga mudah pindah-pindah HP, hanya cukup loginkan saja akun Google sebelumnya, akhirnya semua data-data pindah ke HP baru kita. Oke, video kali ini semoga ada manfaatnya. Silahkan berkomentar jika ada yang kurang jelas ya. Semoga saya bisa membantu. Saya hanya berbagi pengalaman berdasarkan yang selama ini saya sudah pelajari juga ya. Jadi sekian dulu videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.